Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi menjadi salah satu destinasi impian semua umat Islam, karena di negara inilah umat Islam melaksanakan ibadah umroh dan haji setiap tahunnya. Nah, sudahkah sahabat Islam mengenal budaya dan kebiasaan unik masyarakat di Arab Saudi? Arab Saudi merupakan negara terbesar di Timur Tengah dan negara terbesar di dunia yang menempati urutan ke-12. Arab Saudi menjadi sebuah kawasan pengekspor dan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Berikut 10 fakta unik tentang negara Arab Saudi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Sahabat Islam. Negara yang menerapkan hukum Islam. Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai konstitusinya. Di luar hukum syariah, regulasi atau maklumat kerajaan nizam juga dikeluarkan, namun tetap harus sejalan dengan syariat Islam. Hukum Islam yang diterapkan di Arab Saudi salah satunya yaitu hudud. Hudud merupakan hukum Islam tentang pengadilan dan hukum kejahatan yang paling serius, seperti perzinahan, pencurian, dan pembunuhan. Hukum tersebut merupakan pencambukan, amputasi, dan pancung atau pemenggalan. Arab Saudi juga melarang keras adanya homoseksual. Tempat berkumpulnya jutaan umat Islam. Menurut National Geographic, lebih dari 2 juta umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Memiliki menara jam tertinggi di dunia. Dilansir dari The Telegraph, menara Abaraj Al-Bait atau Mekah Royal Clock Tower meraih rekor sebagai menara jam tertinggi di dunia, jam terbesar di dunia, dan hotel tertinggi di dunia. Menara ini memiliki tinggi 601 meter dan menampung rumah hunian, hotel bintang 5, dan pusat perbelanjaan. Memiliki gedung tertinggi di dunia. Arab Saudi juga memiliki gedung pencakar langit tertinggi di dunia, yakni Jeddah Tower, 3.280 kaki. Menara Jeddah atau Jeddah Tower ini mengalahkan Burj Khalifa di Dubai yang dulunya merupakan gedung tertinggi di dunia. Kompleks menara ini merupakan proyek komersial dan perumahan seluas 5,3 juta meter yang akan menampilkan rumah, hotel, dan kantor, serta tempat-tempat wisata di pusat kota Jeddah. Penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Arab Saudi disebut negara kaya raya karena merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dengan jumlah 10,95 juta barel per hari. Ladang minyaknya dapat mengisi 4,7 juta. Minyak bumi yang dihasilkan berkontribusi terhadap 12,2% produksi minyak dunia dan menyumbang 87% pendapatan negara pada tahun 2021. Aturan ketat larangan merokok. Sudah bukan rahasia lagi, Arab Saudi mengharamkan rokok dan mengatur ketat penjualan rokok. Merokok dilarang di tempat umum yang bukan area merokok, seperti perkantoran, masjid, rumah sakit, sekolah, stadion, transportasi umum, dan lain-lain. Pelaku usaha yang ingin berbisnis penjualan rokok juga harus memiliki izin kota setempat. Menurut peraturan Kementerian Kota, Pedesaan, dan Perumahan Arab Saudi, remaja di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan membeli rokok. Bahkan saat membeli rokok harus menunjukkan bukti usia. Arab Saudi juga memiliki komite khusus pengendalian tembakau, dan apabila ketahuan merokok akan didenda sekitar 18 juta rupiah. Untuk jamaah haji yang ketahuan merokok di wilayah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan hotel-hotel terdekat juga dikenakan denda sekitar 800.000 rupiah. Larangan laki-laki menjual pakaian dalam. Aturan untuk menjual pakaian dalam di negara ini cukup unik. Tahun 2012 silam,
Arab Saudi mengeluarkan sebuah aturan melarang laki-laki menjual pakaian dalam perempuan. Bahkan, pemerintah setempat sudah mengarahkan para petugas untuk mengecek ke pusat perbelanjaan supaya tidak ada melanggar aturan tersebut. Banjir terjadi setiap tahun. Hujan badai dan banjir di musim dingin hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Penyebab utama banjir di Arab Saudi ini karena tingginya curah hujan dan buruknya infrastruktur. Minimnya lahan serapan dan gorong-gorong di kota Jeddah jadi penyebab meluapnya air hujan. Selain itu, tidak adanya satupun sungai di Arab Saudi juga. 95% wilayah terdiri dari gurun pasir, membuat air hujan mudah meluap. Pada 24 November 2022 lalu, terjadi banjir bandang di Jeddah dengan curah hujan mencapai 179 mm, merupakan curah hujan tertinggi yang pernah tercatat. Banjir ini menyebabkan sekolah ditutup di daerah Rabigh dan Khulwais, pemblokiran jalan, serta penundaan penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Sebelumnya, curah hujan paling tinggi terjadi pada tahun 2009, menyebabkan banjir bandang di Jeddah dan 123 orang tewas. Kemudian, pada tahun 2017, polisi setempat menerima 11.000 telepon darurat pasca hujan deras di Jeddah. Aturan pembatasan bagi perempuan. Arab Saudi menerapkan beberapa aturan khusus untuk warga negara perempuan, seperti larangan keluar rumah jika tak mengantongi izin dari suami atau mahram. Perempuan yang berada sendirian di dalam rumah juga dilarang menerima tamu laki-laki asing. Bahkan, perempuan di Arab Saudi dilarang bekerja di luar rumah, berkendara, menonton konser sampai tahun 2018. Atlet perempuan di Arab Saudi juga sempat tidak diperbolehkan mengikuti Olimpiade sampai tahun 2012. Namun, aturan ini sudah dicabut. Memiliki wilayah yang tak boleh dilalui non-muslim. Sebagai peringatan, pemerintah Saudi memasang tanda larangan non-muslim masuk yang berbunyi Muslim Online dari jarak 15 km sebelum pintu gerbang Mekah dan Madinah. Meski demikian, non-muslim tetap bisa memasuki kota Madinah, namun hanya di daerah tertentu, kecuali pusat kota tempat di mana Masjid Nabawi berada. Dan mungkin sahabat Islam bertanya, sebenarnya mengapa non-muslim dilarang masuk ke kota Makkah? Ulama Kuwait dan Ketua Jami'iyatul Islah, Syekh Khalid Al-Madhkur, mengatakan para pakar hukum Islam sepakat bahwa non-muslim dilarang masuk dan bertempat tinggal di kota Makkah. Larangan ini didasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana." Kisah Surat At-Taubah ayat 28.